Cirebon merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang masih terus menjaga dan melestarikan kesenian tradisionalnya. Di tengah gemerlapnya modernitas yang terus bergerak, masih terdapat sebuah permata budaya yang terjaga di kota Cirebon yang takkan lekang oleh waktu. Ini tentang langkah yang melantun, tentang gerak yang berbicara, dan tentang tradisi yang terus hidup di setiap hentakan dan irama. Warisan yang menjadi nafas bagi kota ini, yang tercermin dalam sebuah sanggar tari Galih Pawentar. Saya Ade Irfan Adipati Wentar, berusia 28 tahun, pendiri Sanggar Seni Galih Pawentar, Desa Cikedug, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Makna tari menurut saya adalah ekspresi jiwa manusia yang bersifat indah, yang dituangkan dalam gerak ritmis yang ditata sedemikian rupa supaya dipandang indah dan enak dipandang. Alasan saya mendirikan Sanggar Seni Galih Pawentar itu adalah satu, karena saya ingin melestarikan, awal modal utama ingin melestarikan, karena yang saya pelajari topeng gaya Palimanan ini memang sangat jarang dipelajari sama orang-orang. Dan atas dukungan dari guru saya, Dalang Soekarta Tumbakarta, saya diamanatkan untuk membuat Sanggar Seni Galih Pawentar. Yang memberi nama Sanggar Seni Galih Pawentar adalah guru saya. Dan saya diamanatkan untuk mengembangkan seni tari topeng yang tadinya di wilayah Palimanan, saya pindah di Cikedug karena memang saya domisili di Cikedug. Akhirnya saya mengembangkan seni tari topeng itu di wilayah Kecamatan Depok, Trusmi, Plumbon, dan Jamblang dan sekitarnya. Jadi orang yang tadinya mindsetnya itu kalau mau tari topeng atau belajar tari topeng Palimanan jauh, akhirnya setidaknya agak melebar lah, sudah pemerataan di wilayah Cirebon seperti itu. Sanggar Galih Pawentar ini didirikan pada tanggal 8 Maret 2019. Kisaran sudah hampir 5 tahun lebih saya mendirikan sanggar ini dalam untuk pengembangan tari topeng gaya Palimanan. Untuk pelatihan tari di Sanggar Galih Pawentar itu ada 2 tempat. Yang pertama itu di depan rumah dan yang kedua itu di Depok. Yang pertama itu di rumah itu sebagai tempat privat, lebih ke privat, latihan privat, dan untuk latihan gabungan itu nanti di Depok, di Sanggar di Depok itu. Nanti kumpul semua anak didik itu kayak latihan gabungan itu di Depok. Namun kalau di latihan privat hanya beberapa orang itu di depan rumah seperti itu. Selendang, kaki kanan tarik, tap, tekuk, buka, buang. Minat anak-anak pada Sanggar Galih Pawentar ini sangat antusias ya, karena sampai ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung itu ingin belajar. Dan anak-anak SD pun, anak SMA juga banyak. Jadi saya tidak melarang atau tidak mengsekat siapapun untuk belajar. Dan siapapun, dari kalangan siapapun, mangga dipersilahkan seperti itu. Usia untuk anak-anak latihan di Sanggar Galih Pawentar itu dinamis ya usianya. Ada yang masih TK, ada usia 5 tahun, 6 tahun, ada yang usia 7 tahun sampai 12 tahun ya, dari SD ke SMP tadi. Lanjut yang ada yang usia umur 17 sampai 18 dan juga ada yang anak-anak kuliahan seperti itu. Toa Gapatma buka tap.
Tekuk, putar, buka, buang, kiri. Kriteria dalam Sanggar Seni Galeri Pawentar untuk bergabung ya, itu tidak ada apa ya yang khusus gimana. Yang penting satu, niat dan suka. Modal utamanya itu. Nanti sambil berjalan nanti akan dengan sendirinya itu. Yang penting modal pertama itu ada keniatan dan suka. Nah itu, hanya itu aja. Nama saya Rahmawati, umur saya 16 tahun. Saya berasal dari anggota Sanggar Gali Pawentar. Saya bergabung di Sanggar Gali Pawentar sejak tahun 2019 dan sampai sekarang. Saya tertarik buat belajar di sanggar ini karena saya ingin menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah pengetahuan tarian-tarian dari daerah lain. Serta saya di sini ingin bertemu dengan teman-teman saya yang sehobi dengan saya, supaya kita sama-sama melestarikan budaya bersama-sama. Makna tari menurut saya sendiri adalah sebuah gerak yang diiringi dengan musik sehingga menciptakan gerakan yang indah dan bermakna. Pengetahuan yang sudah saya dapatkan di sanggar ini adalah saya menjadi mengetahui semua versi tarian baik dari manapun dan dimanapun. Tantangan terbesar saya dalam menari adalah ketika saya harus menghafalkan gerakan tarian dalam waktu singkat. Dan caranya adalah untuk berlatih setiap hari, supaya saya menjadi lebih hafal dan lebih luas gerakannya. Pencapaian terbesar saya adalah saya menjadi lebih tahu banyak wawasan, dan mengenal banyak orang yang banyak pengalamannya. Terutama, saya bisa diundang ke acara DAA TV dalam acara Mimpi Jadi Nyata. Harapan saya terhadap sanggar tari ini semoga kedepannya makin sukses dan maju terus. Di tengah arus kemajuan yang terjadi, tradisi dan kebudayaan kita nyaris terlupakan. Kurangnya upaya pelestarian membuat kekayaan budaya kita semakin asing bahkan di mata generasi muda kita sendiri. Jadwal latihan di Sanggar Seni Galeri Pawentar itu seminggu itu 2 kali. Yang pertama itu di hari Rabu dan di hari Jumat. Terkadang di hari-hari lain juga bisa seperti itu. Kegiatan Sanggar Gali Pawentar itu adalah satu tadi pelatihan tari topeng Palimanan, pastinya di situ pengembangannya, dan latihan seperti anak-anak sekolah yang kayak kursus ya, kayak untuk pelatihan untuk sekolah. Dan untuk hari-hari ini, untuk bulan-bulan ini ada acara pementasan di Pendopo Bupati Cirebon dalam rangka acara seminar seperti itu.
Keunikan dalam Sanggar Seni Gali Pawentar itu tadi kita hanya mengembangkan tari topeng gaya Palimanan ya. Di tempat lain tidak ada gitu kan, karena memang genre yang kita kembangkan adalah tari topeng gaya Palimanan. Mungkin di sanggar-sanggar lain itu kebanyakannya notabene gaya Selangit atau yang lainnya, tapi untuk gaya Palimanan itu cuman 2 tempat ya, paling di Gempol sama di sini di Cikedug gitu. Ciri khasnya adalah tari topeng gaya Palimanan, itu ciri khasnya. Inspirasi saya dalam menari dalam dunia seni ini adalah guru saya sendiri, yaitu Bapak Dalang Sukarta, atau saya sebut Mbah Karta karena beliau adalah seorang maestro dan sudah saya anggap itu adalah guru dan orang tua atau kakek sendiri, karena beliau itu umurnya sudah sepuh 83 tahun dan anak cucunya tidak ada yang meneruskan. Akhirnya saya diberi amanat untuk mengembangkan dan meneruskan keilmuan dari Bapak Sukarta atau Dalang Sukarta, seperti itu. Yang materi yang diajarkan dalam Sanggar Seni Gali Pawentar itu ada tari wayang, tari topeng pastinya, ada sintren juga, dan tari-tari kreasi yang lainnya. Tergantung minat bakat anak-anak. Tapi yang utama itu tadi topeng gaya Palimanan itu sendiri. Ya mungkin tari topeng gaya Palimanan ini kurang banyak diminati, lebih familiar gaya Selangit ya pada umumnya, karena tadi dari karakteristik tari topeng gaya Palimanan itu mungkin agak sulit ya untuk kalangan umum ya. Dari tingkatan tekniknya itu mungkin agak sulit, dan saya sering mengajarkan ke anak didik itu memang ada perbedaan yang sangat signifikan dengan topeng-topeng pada umumnya. Kata anak-anak didik matari topeng Palimanan lamun ake ngongkrake jadi istilahnya pegel cepet capeknya, tapi memang itulah suatu tantangan dalam berkesenian dalam suatu tari seperti itu. Jadi seperti itu. Hal utama dalam belajar di Sanggar Gali Pawentar dalam menari itu satu, keniatan. Modal pertama adalah niat ya. Supaya nanti kita akan serius belajar dalam tari. Kalau awalnya tidak ada keniatan, kesananya tidak akan jalan. Nah seperti itu. Kalau nggak ada niatan nggak akan jalan. Seperti itu, harus ada niat modal utamanya. Hal yang harus diperhatikan dalam menari itu ada 3 unsur yang utama dalam seni tari. Pertama, wiraga, wirama, wirasa. Wiraga itu ada olah tubuh, raga kita. Karena dalam suatu tarian itu ya objek yang digerakkan adalah tubuh. Nah, wiraga. Kedua, wirasa. Wirasa itu adalah rasa, bumbu, gestur, gimmick. Kalau menari tidak ada rasa, itu sama aja makanan tanpa bumbu ya gitu. Jadi suatu tarian itu ada nyawa, itu ada di rasa. Itu adalah rasa. Setelah wirasa, wirama. Wirama itu irama, musik irama ya, atau musik. Sebuah tarian itu harus ada pengiring musik sebagai komponen utama dalam suatu gerak tari, supaya sebuah tarian itu hidup dan orang itu memahami suatu tarian seperti itu. Suka duka dalam pengembangan atau dalam memimpin Sanggar Gali Pawentar ini ya banyak ya, suka duka. Sukanya banyak, dukanya juga banyak, balance. Jadi kalau sukanya tadi kita cerita yang sukanya itu ya tadi mungkin dalam komponen tari topeng Cirebon itu hanya topeng Palimanan itu yang dikembangkan di Sanggar Gali Pawentar. Jadi kayak ada istilahnya orang tuh lebih mengkhususkan seperti itu. Dan sukanya juga banyak orang yang pengen belajar bener-bener kepo lah, kalau orang zaman sekarang kepo gitu, ingin belajar. Dan alhamdulillah banyak yang suka juga, kalangan ibu-ibu, anak-anak pada umum itu dengan Sanggar Gali Pawentar, dengan tadi gaya topeng Palimanan itu disenangi. Nah untuk dukanya tadi dalam pelatihan terkadang anak didik itu ingin mempunyai kostum tapi terkendala di kita, kadang-kala kostumnya tidak memadai. Terkadang di situ apa ya, mirisnya itu kita yang mempunyai tempat itu terkadang belum bisa memenuhi apa kebutuhan anak-anak. Tapi dengan sekuat tenaga saya usahakan agar ya anak didik ini jangan sampai patah untuk belajar tari topeng seperti itu. Akhirnya
dengan tekad apa ya, kadang-kala itu cari kostum, sewa kostum, semuanya kadang-kala kita yang nanggung, kita yang nyariin gitu. Jangan sampai peserta didik atau anak didik kita itu merasa tidak terdorong seperti itu sih. Dalam untuk mengembangkan suatu tarian kesenian seni tradisi di dunia yang era globalisasi ini memang sangat tantangannya sangat lumayan ya, karena kita tidak bisa menghindar dari suatu perubahan era zaman ya. Kembali lagi tergantung pada diri kita, perorangan dan grup. Kita bisa tidak untuk mengembangkan atau mengemas supaya kalangan anak Gen Z ini mau. Nah, dengan saya ini, dengan cara zaman sekarang zamannya medsos, dengan cara pengenalan di IG, Instagram, di TikTok, di YouTube, dikemas sedemikian rupa dengan sekreatif mungkin sekiranya anak-anak zaman sekarang itu tertarik. Tapi kita tidak bisa memungkiri budaya-budaya luar, masih tidak bisa memungkiri karena sudah eranya era globalisasi seperti itu. Jadi tergantung pada kitanya, kita mengemasnya gimana dan memanfaatkan apa yang ada pada zaman sekarang seperti itu. Harapan saya untuk Sanggar Galih Pawentar ini supaya tetap lestari, tetap bisa mengembangkan. Setelah saya mungkin ada generasi-generasi setelah saya yang siap dan ingin melestarikan. Yang penting tadi ada rasa cinta dan kasih, ingin melestarikan, jangan sampai suatu kesenian ini punah dimakan zaman ya. Jadi kita harus tetap berkesenian karena seni adalah ibarat kehidupan itu bagaikan tumbuhan penuh dengan bunga seperti itu. Pesan saya untuk generasi Gen Z atau zaman sekarang anak-anak muda itu untuk bisa mempertahankan seni budaya adalah satu, jangan pernah meninggalkan akar budaya kita. Kita senang dengan budaya orang lain tidak masalah, tapi jangan pernah melupakan asal-usul kita, purwadaksina kita. Kembali lagi, suatu seni budaya leluhur kita itu sangat nilainya sangat luhur, sangat tinggi. Tergantung kita mau mengkaji atau tidak. Budaya luar itu memang bagus, tapi ada sisi negatifnya. Kita harus bisa menyaring. Nah, makanya jangan sampai kita melupakan akar budaya kita sendiri. Karena suatu bangsa itu mencirikan suatu bangsa maju dengan kebudayaannya, dengan keseniannya. Itu salah satu mencirikan suatu bangsa itu bangsa besar. Makanya kita harus berpatut bangga sebagai negara Indonesia, terlebih khususnya orang Cirebon harus bangga dengan budayanya. Harus senang, harus bangga karena budaya itu adalah sebagai jati diri suatu putra bangsa atau putra daerah. Jangan pernah meninggalkan. Kudu eling ing purwadaksina. Contoh, jangan jauh-jauh saya yang sebagai generasi muda ini mau berkecimpung di dunia kesenian. Mungkin bagi kalangan anak zaman sekarang, kesenian itu tuh jadul, kuno. Karena mungkin karena era zamannya itu sudah berubah. Tapi tergantung kita ingin mengembangkannya atau tidak, secara kreativitas kitanya bisa tidak untuk mengemas suatu kebudayaan atau kesenian itu supaya bisa bersinergi dengan zaman yang ada di sekarang ini seperti itu.